Cek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu sudah berkenan hadir dalam acara hari ini. Mohon maaf mengganggu waktunya sebentar. Jadi pada kesempatan kali ini saya menyampaikan tentang budaya disiplin positif yang ada di sekolah, yaitu untuk mengetahui budaya positif kita harus mengetahui juga 6 konsep yang ada di papan ini, yaitu 1. Disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. 2. Teori motivasi, hukuman dan penghargaan, restitusi. 3. Keyakinan kelas. 4. Kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. 5. Restitusi 5 posisi kontrol. 6. Restitusi segitiga restitusi. Keenam aspek tersebut adalah pemikiran-pemikiran dari Ki Hajar Dewantoro yang nantinya akan kita tularkan, akan kita tanamkan budaya-budaya ini ke sekolah kita. Sebagai pendidik, kita diibaratkan sebagai seorang petani yang memiliki peranan penting untuk menjadikan tanamannya tumbuh subur. Kita akan memastikan bahwa tanah tempat tumbuhnya tanaman adalah tanah yang cocok untuk ditanami. Dan Ki Hajar Dewantoro menyatakan bahwa kita ambil contoh perbandingannya dengan hidup tumbuh-tumbuhan seorang petani. Dalam hakikatnya sama kewajibannya dengan seorang pendidik yang menanam misalnya padi. Hanya dapat menuntun tumbuhnya padi, ia dapat memperbaiki kondisi tanah, memelihara tanaman padi, memberi pupuk dan air, membasmi ulat-ulat atau jamur-jamur yang mengganggu hidup tanaman padi dan lain sebagainya. Dari uraian tersebut, kita dapat memahami bahwa sekolah diibaratkan sebagai tanah tempat bercocok tanam. Sehingga guru harus mengusahakan sekolah jadi lingkungan yang menyenangkan, menjaga dan melindungi murid dari hal-hal yang tidak baik. Dengan demikian, karakter murid tumbuh dengan baik. Sebagai contoh, murid yang tadinya malas menjadi semangat dan bukan kebalikannya. Murid akan mampu menerima dan menyerap suatu pembelajaran bila lingkungan di sekelilingnya terasa aman dan nyaman. Selama seseorang merasakan tekanan-tekanan dari lingkungannya, maka proses pembelajaran akan sulit terjadi. Dengan demikian, salah satu tanggung jawab seorang guru adalah bagaimana menciptakan lingkungan positif yang terdiri dari warga sekolah yang saling mendukung, saling belajar, saling bekerja sama, sehingga tercipta kebiasaan-kebiasaan baik. Dari kebiasaan-kebiasaan baik akan tumbuh menjadi karakter-karakter baik warga sekolah. Dan pada akhirnya, karakter-karakter dari kebiasaan-kebiasaan baik akan membentuk sebuah budaya positif. Cobalah amati lingkungan sekolah kita saat ini, bagaimana suasananya, bagaimana murid-murid saling berinteraksi, bagaimana guru saling bertegur sapa, bagaimana guru menyapa murid, bagaimana guru menyelesaikan suatu permasalahan atau konflik antar murid. Suasana atau budaya yang berkembang di sekolah kita saat ini secara tidak langsung menjadi cermin dari tujuan mulia atau nilai-nilai yang sekolah atau institusi kita anut dan yakini selama ini. Untuk itulah, menciptakan lingkungan positif agar terbentuk suatu budaya positif adalah suatu proses perjalanan pendidikan yang harus kita jalani, karena ini merupakan tanggung jawab kita sebagai seorang pendidik, sebagai seorang pemimpin pembelajaran. Suatu lingkungan yang aman dan nyaman akan memberikan murid kesempatan dan kebebasan untuk berproses, belajar, membuat kesalahan, belajar lagi sehingga mampu menerima dan menyerap suatu pembelajaran. Perlu diingat, selama seorang merasakan tekanan-tekanan dari lingkungannya, maka proses pembelajaran akan sulit terjadi.
Dan salah satu tanggung jawab kita sebagai pendidik adalah menghilangkan atau mencabut gangguan-gangguan yang menghalangi proses pengembangan potensi murid. Apa pentingnya menciptakan suasana positif di lingkungan Anda? Suasana positif sangat penting menumbuhkan karakter sejak dini, membiasakan atau habit anak sejak dini, menanamkan sikap baik sebagai profil pelajar Pancasila. Suasana kelas serta lingkungan sekolah yang positif dapat menimbulkan budaya yang positif pula, sehingga aura dalam pembelajaran dapat berjalan dengan maksimal. Sebagai seorang pendidik dan atau pemimpin sekolah, bagaimana Anda dapat menciptakan suasana positif di lingkungan Anda selama ini? Sebagai budaya positif, saya membimbing dan melatih siswa, serta memfasilitasi seluruh siswa untuk dapat berprestasi. Sehingga budaya positif tersebut dapat selalu berjalan seiring perkembangan usia murid, di mana murid dapat melalui hari-harinya dengan semangat dan termotivasi tinggi. Budaya disiplin, budaya ramah, budaya menghargai sesama sangat berarti bagi tumbuh kembang anak didik, sehingga kelak mereka menjadi manusia yang menghargai orang lain serta memiliki etos atau kerja keras yang tinggi dalam mencapai cita-citanya. Selanjutnya, apa hubungan antara menciptakan suasana yang positif dengan proses pembelajaran yang berpihak pada murid? Hubungan menciptakan suasana positif dengan proses pembelajaran yang berpihak pada murid adalah dapat membangkitkan semangat murid dalam belajar, akan mewujudkan pembelajaran yang berpihak pada murid. Jika suasana pembelajaran yang positif, maka murid dapat berekspresi, menyalurkan bakat dan minat pengembangan kreativitasnya, serta lebih efektif dalam mengikuti pembelajaran setiap harinya. Suasana positif akan membuat murid lebih betah karena mereka merasa aman dan nyaman berada di sekolah, dan diharapkan setiap harinya murid dapat belajar dengan mandiri dan maksimal. Standar nasional pendidikan, lingkungan yang positif sangat diperlukan agar pembelajaran yang terjadi adalah pembelajaran yang berpihak pada murid. Sebagaimana tertuang dalam standar proses pada Standar Nasional Pendidikan pasal 12, yaitu 1. Pelaksanaan pembelajaran sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 ayat 2 huruf B diselenggarakan dalam suasana belajar yang interaktif, inspiratif, menyenangkan, menantang, memotivasi peserta didik untuk berpartisipasi aktif, dan memberikan ruang yang cukup bagi prakarsa kreativitas kemandirian sesuai dengan bakat, minat, dan perkembangan fisik serta psikologis peserta didik. Maka selanjutnya kita masuk ke disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Ini menurut teori kontrol Dr. William Glasser. Selanjutnya psikiater dan pendidik Dr. William Glasser dalam kontrol teori yang kemudian hari berkembang dan dinamakan choice theory, meluruskan beberapa miskonsepsi tentang makna kontrol. Ilustrasi guru mengontrol murid. Pada dasarnya, kita tidak dapat memaksa murid untuk berbuat sesuatu jikalau murid tersebut memilih untuk tidak melakukannya, walaupun tampaknya guru sedang mengontrol perilaku murid. Hal demikian terjadi karena murid sedang mengizinkan dirinya dikontrol. Saat itu, bentuk kontrol guru menjadi kebutuhan dasar yang dipilih murid tersebut. Teori kontrol menyatakan bahwa semua perilaku memiliki tujuan, bahkan terhadap perilaku yang tidak disukai. Yang kedua, ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Keterangannya, penguatan positif atau bujukan adalah suatu bentuk kontrol segala usaha untuk mempengaruhi murid agar mengulangi suatu perilaku tertentu. Adalah suatu usaha untuk mengontrol murid tersebut dalam jangka waktu tertentu, memungkinkan murid tersebut akan menyadarinya dan mencoba untuk tidak membujuk
dan mencoba untuk menolak bujukan kita, atau bisa jadi murid tersebut menjadi tergantung pada pendapat sang guru untuk berusaha. Ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Menggunakan kritik dan rasa bersalah untuk mengontrol murid menuju pada identitas gagal. Mereka belajar untuk merasa buruk tentang diri mereka. Mereka mengembangkan dialog diri yang negatif. Mereka mengembangkan dialog diri yang negatif. Kadang-kala sulit bagi guru untuk mengidentifikasi bahwa mereka sedang melakukan perilaku ini, karena seringkali guru cukup menggunakan suara halus untuk menyampaikan pesan negatif. Selanjutnya, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Banyak orang dewasa yang percaya bahwa mereka memiliki tanggung jawab untuk membuat murid-murid berbuat hal tertentu. Apapun yang dilakukan dapat diterima selama ada sebuah kemajuan berdasarkan sebuah pengukuran kinerja. Pada saat itu pula, orang dewasa akan menyadari bahwa perilaku memaksa tidak akan efektif untuk jangka waktu panjang, dan sebuah hubungan perusahaan yang akan terbentuk. Bagaimana seorang bisa berubah dari paradigma stimulus respon kepada pendekatan teori kontrol menurut Stephen R. Covey? Nah ini, bagaimana seorang bisa berubah dari paradigma stimulus respon kepada pendekatan teori kontrol? Bila kita ingin membuat kemajuan perlahan, sedikit-sedikit ubahlah sikap atau perilaku Anda. Namun bila kita ingin memperbaiki cara-cara utama kita, maka kita perlu mengubah kerangka acuan kita. Ubahlah bagaimana Anda melihat dunia, bagaimana Anda berpikir tentang manusia. Ubahlah paradigma Anda, skema pemahaman dan penjelasan aspek-aspek tertentu tentang realitas. Kita tentunya sering mendengar makna kata disiplin. Akan saya jelaskan ini makna kata disiplin itu. Ketika mendengar kata disiplin, apa yang terbayang di benak Anda? Apa yang terlintas di pikiran Anda? Kebanyakan orang akan menghubungkan kata disiplin dengan kata tertib, teratur, dan kepatuhan pada peraturan. Kata disiplin juga sering dihubungkan dengan hukuman. Padahal itu sungguh berbeda. Karena belajar tentang disiplin positif tidak harus dengan memberi hukuman. Justru itu adalah salah satu alternatif terakhir, dan kalau perlu tidak digunakan sama sekali. Jadi di sini itu disiplin untuk menerapkan disiplin ada beberapa tahapannya. Dalam budaya kita, makna kata disiplin dimaknai dengan suatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kita cenderung menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Bapak pendidikan kita, Ki Hajar Dewantoro, menyatakan bahwa di mana ada kemerdekaan, disitulah harus ada disiplin yang kuat. Sungguh pun disiplin itu bersifat self-disiplin, yaitu kita sendiri yang diwajibkan atau mewajibkan kita dengan sekeras-kerasnya, tetapi itu sama saja, sebab jikalau kita tidak cakap melakukan self-disiplin, wajiblah penguasa lain mendisiplinkan kita, dan peraturan demikian itulah harus ada dalam suasana yang merdeka. Ki Hajar Dewantoro, pemikiran konsepsi keteladanan sikap merdeka, itu cetakan kelima tahun 2013 halaman 470. Di situ Ki Hajar Dewantoro menyatakan bahwa untuk mencapai kemerdekaan atau dalam konteks pendidikan kita,
Untuk menciptakan murid yang merdeka, syarat utamanya adalah harus ada disiplin yang kuat. Disiplin yang dimaksud adalah disiplin diri yang memiliki motivasi internal. Jika kita tidak memiliki motivasi internal, maka kita memerlukan pihak lain untuk mendisiplinkan kita atau memotivasi eksternal karena berasal dari luar, bukan dari dalam diri kita sendiri. Berikutnya kita menuju ke nilai-nilai kebajikan. Beberapa institusi organisasi pendidikan di bawah ini telah memiliki nilai-nilai kebajikan yang diyakini dan disepakati bersama. Salah satunya adalah nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh setiap anak Indonesia yang kita kenal dengan profil pelajar Pancasila. Nilai-nilai kebajikan dari 6 institusi atau organisasi tersebut adalah profil pelajar Pancasila. Terdapat 6 nilai kebajikan. Yang pertama, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong, kreatif. Sikap murid ada beberapa yang ditunjukkan pada kesehariannya, yaitu rasa mereka untuk toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, keingintahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri, dan komitmen. Adapun 9 pilar karakter di Indonesian Heritage Foundation atau disingkat IHF. Di sini ada 1, cinta Tuhan dan segenap ciptaannya, kemandirian dan tanggung jawab, kejujuran, amanah, diplomatis, hormat dan santun, dermawan, suka menolong dan gotong royong, percaya diri, kreatif dan pekerja keras, kepemimpinan dan keadilan, baik dan rendah hati, toleransi, kedamaian dan kesatuan. Keterampilan hidup. Keterampilan hidup dari setiap manusia dapat dipercaya, lurus hati, pendengar yang aktif, tidak merendahkan orang lain, memberikan yang terbaik dari diri. Petunjuk hidup, peduli, penalaran, bekerja sama, keberanian, keingintahuan, usaha, keluasan, fleksibilitas, berorganisasi, kesabaran, keteguhan hati, kehormatan, memiliki rasa humor, berinisiatif, integritas, pemecahan masalah, sumber pengetahuan, tanggung jawab, persahabatan. Tiga, motivasi perilaku manusia, yaitu kenapa manusia melakukan suatu hal. Itu 1, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Penjelasannya yaitu dari nomor 1, itu tingkat terendah dari motivasi perilaku manusia. Sebisanya orang memotivasi perilaku untuk menghindari hukuman atau ketidaknyamanan. Akan bertanya, apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Sebenarnya mereka sedang menghindari permasalahan yang mungkin muncul dan berpengaruh pada mereka secara fisik, psikologis, maupun tidak terpenuhinya kebutuhan mereka. Bila mereka tidak melakukan tindakan tersebut, motivasi ini bersifat eksternal. Yang kedua, 1 tingkat di atas motivasi yang pertama. Di sini orang berperilaku untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Orang dengan motivasi ini akan bertanya apa yang akan
saya dapatkan apabila saya melakukannya. Mereka melakukan sebuah tindakan untuk mendapatkan pujian dari orang lain yang menurut mereka penting dan mereka letakkan dalam dunia berkualitas mereka. Mereka juga melakukan sesuatu untuk mendapatkan hadiah, pengakuan atau imbalan. Motivasi ini juga bersifat eksternal. Yang terakhir, orang dengan motivasi ini akan bertanya, akan menjadi orang seperti apabila saya melakukannya. Mereka melakukan sesuatu karena nilai-nilai yang mereka yakini dan hargai, dan mereka melakukannya karena mereka ingin menjadi orang yang melakukan nilai-nilai yang mereka yakini tersebut. Ini adalah motivasi yang akan membuat seseorang memiliki disiplin positif karena memotivasi perilakunya bersifat internal dan bukan eksternal. Untuk disiplin positif ada 3 macam, yaitu hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Bedanya apa? Hukuman bisa disebut dengan identitas gagal. Hukuman sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Kalau konsekuensi sesuatu harus terjadi. Restitusi merupakan pilihan. Hukuman tidak nyaman untuk murid, anak untuk jangka waktu panjang. Konsekuensi tidak nyaman untuk murid, anak untuk jangka waktu pendek. Restitusi menguatkan untuk murid atau anak dalam jangka waktu panjang. Hukuman, korban mendapatkan keadilan. Konsekuensi, korban bisa diabaikan. Restitusi, korban mendapatkan ganti. Hukuman, anak akan tersakiti. Konsekuensi, murid atau anak dibuat untuk tidak nyaman. Murid atau anak mendapatkan penguatan. Hukuman, perilaku pasif agresif meningkat. Penguatan hanya bertahan dalam jangka waktu pendek. Restitusi, masalah terpecahkan. Hukuman, sistem tidak akan berjalan bila murid tidak takut. Konsekuensi, memerlukan monitoring dan supervisi terus-menerus dari guru. Restitusi, murid belajar bertanggung jawab untuk perilakunya. Jadi dari 3 itu, hukuman, konsekuensi, restitusi, lebih baik kita memilih restitusi. Karena hukuman itu akan menyakitkan bagi anak, dan konsekuensi itu murid akan melakukan karena ada hal tertentu, dan restitusi itu murid akan sadar akan dirinya sendiri karena kesalahannya. Kenapa anak-anak itu melakukan pelanggaran disiplin positif? Nah, ini dapat kita pelajari dari 5 kebutuhan dasar manusia menurut Dr. William Glasser dalam Choice Theory. Anak-anak itu melakukan pelanggaran disiplin positif karena mereka suruh tindakan mereka memiliki tujuan tertentu. Semua yang kita lakukan adalah usaha terbaik kita untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Ketika kita mendapatkan apa yang kita inginkan, sebetulnya saat itu kita dapat memenuhi suatu atau lebih dari satu kebutuhan dasar kita, yaitu kebutuhan untuk bertahan hidup, survive, kasih sayang dan rasa diterima, kebebasan, kesenangan, dan penguasaan atau power. Ketika seorang murid melakukan suatu perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai kebajikan atau melanggar peraturan, hal itu sebenarnya dikarenakan karena mereka gagal memenuhi kebutuhan dasar mereka. Contohnya seperti ini, Kak Ken. Kebutuhan yang pertama itu ya, kebutuhan untuk bertahan hidup atau survive, kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima. Itu kita lihat kalau di kelas itu anak yang banyak rame, gitu loh. Anak yang sering rame sehingga mereka ingin diperhatikan gurunya atau diperhatikan teman-temannya, sehingga mereka itu melakukan hal-hal untuk menarik perhatian yang lain. Nah, itu kasih sayang atau diterima.
atau kebebasan freedom, karena di rumahnya banyak terkekang, akhirnya di sekolah mereka merasakan ingin bergerak bebas sehingga bisa mengganggu temannya dan sebagainya. Tuh, mereka hanya ingin mendapatkan kebebasan karena di rumah mereka banyak dikekang sama keluarganya. Terus ada kesenangan hanya untuk memenuhi keinginannya sendiri. Nah, pengen ini dan itu tidak terpenuhi, maka mereka akan membuat kesenangannya sendiri. Penguasaan atau power itu sering kita lihat beberapa anak yang tidak terfasilitasi. Misalnya mereka merasa paling kuat di sekolah, nakal, mengganggu temannya, merasa paling angkuh. Nah, hal-hal itu akan nantinya akan menimbulkan disiplin positif pada anak-anak. Pelanggaran disiplin positif maksudnya. Untuk menindaklanjuti atau menangani anak-anak yang melakukan pelanggaran disiplin positif, itu ada restitusi. Sebelum segitiga restitusi ada 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol tersebut ada tipe guru penghukum. Seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Jadi orang-orang yang menjalankan posisi penghukum senantiasa mengatakan bahwa sekolah memerlukan sistem atau alat yang dapat menekan murid lebih dalam lagi. Guru-guru yang menerapkan posisi penghukum akan berkata, patuhi aturan saya atau awas. Kamu selalu saja salah. Nah, itu kata-kata yang sering dilontarkan oleh guru yang penghukum. Pasti selalu yang terakhir selesai. Apa ini? Ya itu dah menghukum. Ciri-ciri lagi guru pembuat merasa bersalah, sehingga setelah dimarahin murid itu merasa bersalah. Pada posisi ini biasanya guru akan bersuara lebih lembut. Membuat rasa bersalah akan menggunakan keheningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman, bersalah atau rendah diri. Kata-kata yang keluar dengan lembut akan seperti, ibu sangat kecewa sekali dengan kamu, bapak sangat kecewa sekali sama kamu. Contohnya lagi seperti ini, Pak Anang sudah menyiapkan segala peralatannya, kenapa kamu berlaku seperti itu? Apakah kamu tidak kasihan kepada Pak Anang? Itu membuat merasa bersalah. Yang kedua, selanjutnya ada tipe guru dalam menindaklanjuti siswa yang melakukan pelanggaran disiplin positif, bertindak sebagai teman. Guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid, melakukan persuasi. Posisi teman pada guru bisa negatif maupun positif. Positif dari segi ini berupa hubungan baik yang terjalin antara guru dengan murid. Guru di posisi teman menggunakan hubungan baik dan humor untuk mempengaruhi seseorang. Mereka biasanya guru yang friendly itu ya, ayo bantu demi bapak ya, ayo ingat tidak perlu bantuan bapak selama ini. Ya sudahlah, kali ini tidak apa-apa, nanti ibu bantu bereskan. Nah itu bertindak sebagai teman. Selanjutnya memposisikan diri sebagai pemantau. Memantau berarti mengawasi. Pada saat kita mengawasi, kita bertanggung jawab atas perilaku orang-orang yang kita awasi. Posisi pemantau berdasarkan pada peraturan-peraturan dan konsekuensi dengan menggunakan sanksi konsekuensi
kita dapat memisahkan hubungan pribadi kita dengan murid. Sebagai seseorang yang menjalankan posisi pemantau, pertanyaannya yang diajukan seorang pemantau biasanya anak-anak ditabrakkan dengan peraturan yang ada. Contohnya menanyakan peraturannya apa? Apa yang telah kamu lakukan? Sanksi atau konsekuensinya apa? Ini berkaitan dengan pelanggar-pelanggar disiplin positif yang melanggar peraturan-peraturan sekolah. Yang terakhir adalah manajer, dan manajer ini suatu yang disarankan posisi guru menjadi seorang manajer dalam menanggapi atau menangani siswa yang melakukan disiplin positif. Siswa yang melakukan pelanggaran disiplin positif. Posisi terakhir manajer adalah suatu posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atau permasalahannya sendiri. Seorang manajer telah memiliki keterampilan di posisi teman maupun pemantau, dan dengan demikian bisa jadi di waktu-waktu tertentu kembali kepada kedua posisi tersebut bila diperlukan. Yang terakhir, segitiga restitusi. Nah, segitiga restitusi ini kemarin yang sudah dipraktekkan, yaitu memfasilitasi. Pertama, untuk menangani anak-anak kita harus menstabilkan identitas. Terus memvalidasi tindakan yang salah. Terus sisi tiga menanyakan keyakinan kepada mereka. Menstabilkan identitas. Bagian dasar dari segitiga restitusi bertujuan untuk mengubah identitas anak dari orang yang gagal karena melakukan kesalahan menjadi orang yang sukses. Anak yang melanggar peraturan karena sedang mencari perhatian adalah anak yang sedang mengalami kegagalan. Dia mencoba untuk memenuhi kebutuhan dasarnya, namun ada benturan. Kalau kita mengkritik dia, maka kita akan tetap membuahkannya dalam posisi gagal. Kalau kita ingin dia menjadi reflektif, maka kita harus meyakinkan si anak dengan cara mengatakan kalimat-kalimat ini. Contohnya, berbuat salah itu tidak apa-apa, nak. Pak Anang juga pernah berbuat salah, sehingga dengan perbuatan salah itu kita dapat memperbaikinya agar kita lebih baik lagi. Terus, tidak ada manusia yang sempurna, maka melakukan perbuatan itu adalah suatu hal yang tidak disengaja. Ada lagi, kita bisa menyelesaikan ini. Ayo kita bersama-sama memecahkan permasalahannya. Itu menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Setelah kita sisi kedua kita validasi tindakan yang salah. Setelah mereka bercerita atas kesalahannya, lalu kita tanyakan, sikap tindakan kita dilakukan dengan satu tujuan, yaitu memenuhi kebutuhan dasar. Kalau kita memahami kebutuhan dasar apa yang mendasari sebuah tindakan, kita akan menemukan cara yang paling efektif untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Contohnya, di sisi kedua, padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini ya. Nah, kemarin itu terjadi di kelas, anak yang bertengkar karena menggoda temannya. Anak tersebut memukul bahu temannya. Terus kita tanya, oh untung kamu masih memukul bahu, bukan menjotos kepalanya. Tuh, itu maka anak-anak hatinya akan tersentuh dan akan memperbaiki lagi. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu.
Yang terakhir, sisi ketiga, menanyakan keyakinan. Teori kontrol menyatakan bahwa kita pada dasarnya termotivasi secara internal ketika identitas sukses telah tercapai dan tingkah laku yang salah telah divalidasi, maka anak akan siap untuk dihubungkan dengan nilai yang dia percaya dan berpindah menjadi orang yang dia inginkan. Contoh kalimat pertanyaan, apa yang kita percaya sebagai kelas atau keluarga? Kita menanyakan juga apa nilai-nilai umum yang telah kita sepakati bersama. Terus selanjutnya, apa bayangan kita tentang kelas yang ideal? Kamu mau menjadi orang yang seperti apa? Nah, itu pentingnya untuk menanyakan ke anak kehidupan seperti apa nantinya yang akan mereka lakukan. Demikianlah dapat disimpulkan bahwa anak-anak itu melakukan pelanggaran disiplin positif karena kebutuhan dasar manusia mereka tidak terpenuhi, maka mereka akan mencarinya di sekolah. Sehingga beberapa teori kontrol, ada 5 tadi dan 3 ini, 3 teori, 3 apa namanya? Di 3 restitusi. Maka ada 2 macam cara atau 5 posisi, 2 macam cara, yaitu yang satu tentang 5 posisi kontrol, yang kedua caranya sebagai contoh tadi segitiga restitusi. Demikian Bapak Ibu, apa yang saya demikian Bapak Ibu, apa yang telah saya sampaikan hari ini semoga dapat bermanfaat, dan apabila ada sesuatu yang salah dengan kata-kata saya, maka saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini dari sini dah Pak Anang. Oke. Saya. Ini nanti saya akan lagi. Saya sendiri. Ya tak bingung ya. Saya yang tidur jangan. Dari sini dah. Ini ada pertanyaan Pak. Oh iya, Silahkan jawab. Iya, saya nanya. Siapkan dulu pertanyaannya biar enak. Ya. Saya nanya ya tahu. Tanya. Saya mau tanya, ada karakter anak yang memang tidak sengaja melakukan kesalahan. Tapi juga ada anak yang memang sengaja melakukan kesalahan. Gini. Cuma gini Pak, cuma gini, sama sebenarnya dia sama-sama cari perhatian sebenarnya. Cuma yang ini sadar dia akan kesalahannya, tapi diulangi lagi. Ya, nanti tanya gitu ya. Apa itu di sesi mana ini ya pertanyaannya? Oh ya, tentang menanggapi pelanggaran disiplin positif, apakah Bapak Ibu ada pertanyaan yang mengganjal? Contohnya anak yang melakukan kesalahan bagaimana? Kaget ya? Untuk sebenarnya kalau dibilang anak nakal, kita sudah sepakat bahwa sebenarnya tidak ada anak-anak nakal ya. Karena mereka cuma belum mengerti saja apa yang mereka lakukan. Tapi kadang gini Pak, ada pelanggaran, saya bilang pelanggaran itu karena pelanggaran katanya Pak Anang tadi itu terjadi karena mereka mencari perhatian dan sebagainya lah. Dalam pelanggaran itu yang saya temui di kelas itu ada 2 Pak. Ada pelanggaran anak-anak ya, jadi mereka itu pelanggarannya ya mengganggu teman. Tapi ada juga yang sifatnya itu sudah di luar usia mereka. Contoh, mungkin ada anak-anak yang menggunakan narkoba dan bahkan juga ada yang mengedarkan narkoba. Nah, seperti itu. Nah, keterkaitannya juga kadang bukan hanya dengan temannya, tapi dengan orang yang memberikan suplai di luar.
Nah itu mohon nanti kalau penanganan seperti ini seperti apa Pak? Jadi apakah melakukan pendekatan dan sebagainya? Karena nanti ketika mereka kembali ke rumah, apa yang kita berikan akan dirubah lagi oleh orang yang di luar. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak Ken. Pertanyaannya cukup menguras pikiran. Nah, dari pertanyaan tersebut nantinya yang pertama kita harus menyelidiki dari 5 kebutuhan dasar manusia. Itu anak tersebut memerlukan apa yang kurang dari 5 kebutuhan dasar tersebut. Terus bagaimana cara kita menangani anak-anak tersebut? Nah, kita kembali ke 5 kebutuhan dasar manusia menurut Dr. William Glasser dalam teori choice teori. Di sini yang pertama kebutuhan untuk bertahan hidup atau survival. Nah, yang kedua kasih sayang dan rasa diterima, love and belonging ya. Ya, belonging ya. Ya. Terus kebebasan atau freedom, kesenangan atau fun, dan penguasaan power. Kalau saya sebagai guru yang menangani, saya akan melakukan segitiga restitusi, di mana kita akan berkomunikasi dengan anak. Kita dapat menyimpulkan bahwa anak tersebut, contoh ini masuk dalam kasih sayang dan rasa diterima. Karena dia di rumah itu kasih sayangnya kurang, di sekolah pun dia dijauhi oleh temannya, maka dia mencari hal lain untuk memenuhi rasa kasih sayangnya itu. Contohnya mereka bergaul bebas, terus menemukan teman yang salah, akhirnya mengenal sabu-sabu dan sebagainya. Hal itu sedini mungkin kita harus memperbaikinya mumpung di usia dini. Kalau kita tidak bisa memperbaiki, hal yang berkaitan dengan pelanggaran hukum bisa kita serahkan ke pihak yang berwajib. Untuk seperti yang di itu. luar, Pak, ya? Iya. Kalau anak-anak kan Ya. sebisanya tidak, kalau saya tidak itu Pak. Bisanya anak-anak kalau seandainya dihadapkan dengan penegak hukum akan membuat trauma kan sama anak-anak. Itu yang saya tanyakan. Jadi ketika di luar itu kita kan tidak bisa terlalu mengawasi Pak ya. Kan tidak bisa. Itu juga urusan katanya Pak Anang juga di rumah juga sudah kurang kasih sayang dan sebagainya. Itu yang saya tanyakan. Jadi mungkin Pak Anang punya pengalaman terbaiknya dalam menangani masalah kompleks seperti ini. Kita bisa ngatasi di sekolah. Tapi bagaimana kalau sudah kaitannya dengan orang tua dan lingkungan masyarakat itu Pak Anang? Mungkin bisa sharing pengalamannya Pak Anang. Ya, hal itu begini. Kalau selama kita masih bisa memperbaiki anak tersebut, karena keterbatasan waktu kita di sekolah kan tidak 24 jam bersama anak-anak. Bukan berarti kita menyerahkan hal tersebut kepada pihak yang berkompeten. Nah, kan kalau kita sudah berbicara dengan narkoba dan sabu-sabu, itu adalah tindak yang berhubungan dengan hukum. Ya, maka ada institusi sendiri yang bisa menanganinya untuk menyelidiki, dan kita tidak perlu beranggapan berlebihan atau negatif terhadap institusi yang menangani tersebut. Kalau institusi tersebut nanti dalam penanganannya sudah berpengalaman, contohnya tidak akan membuat anak-anak merasa trauma dan sebagainya, karena kita kan tidak tahu sendiri apa yang mereka perbuat untuk anak-anak. Bahkan mereka di sana akan mendapatkan kasih sayang yang lebih dari pemangku-pemangku institusi yang berwenang di situ. Bukan mereka dianiaya di sana, tidak. Jadi anak-anak tersebut akan mendapatkan kasih sayang yang lebih. Mungkin
itu akan menyadarkan mereka bahwa memakai obat-obatan seperti itu nanti tidak boleh. Itu setelah kita tangani dan tidak berhasil, seperti itu. Ada pihak-pihak tersendiri yang nantinya berkompeten di masalah itu, gitu loh. Karena apapun itu peraturan perundangan yang ada di Indonesia, kalau kita tidak bisa menanganinya secara kekeluargaan, akan ada tindak lanjutnya. Kita tidak boleh menghakimi sendiri seperti itu. Yang kedua, bisa juga mengenai kesenangan anak tersebut. Mereka tidak memperoleh kesenangan atas dirinya sendiri, sudah melakukan apapun tidak memperoleh kesenangan. Dengan kumpulan-kumpulan mereka yang negatif, anak tersebut merasa mendapat kesenangan. Ya, ini makanya di sekolah kita itu harus ditanamkan budaya positif, yaitu membuat suasana sekolah menjadi menyenangkan dan merdeka untuk belajar, sehingga anak-anak tidak akan memperoleh kesenangan yang bersifat negatif seperti itu. Itu mengecilkan kemungkinan negatif yang terjadi. Banyak sekali di sini bisa kita nilai dari penguasaan atau power. Mungkin setelah mereka meminum obat-obatan terlarang, anak-anak tersebut akan lebih percaya diri, sehingga lebih berani kepada anak-anak yang lainnya. Mereka akan mendapatkan kekuasaan atas teman-teman yang lainnya, itu bisa. Makanya kita pendekatannya itu melalui, nanti saya akan jelaskan, melalui segitiga restitusi itu. Nanti bisa terpecahkan masalahnya. Insya Allah dari penanganan guru-guru yang profesional, anak tersebut bisa terselesaikan masalahnya. Seperti itu Kak Dery. Bagaimana tanggapannya mungkin Kak Dery? Terima kasih. Saya berharap, alhamdulillah kalau sekolah kita belum itu Pak, belum pernah ada masalah kasus serumit itu. Semoga ke belakang juga tidak akan seperti itu. Saya lihat guru-gurunya termasuk anak selaku CGP Pak ya. CGP sudah banyak memberikan masukan juga buat kami stakeholder di SMP 2 Tiris. Ya harapannya semoga ilmu yang Bapak sudah bagikan bersama-sama bisa dipahami dan bisa kita bersinergi bersama-sama untuk menimbangannya. Saya sangat bahagia karena selama ini pendidikan kita memang itu Pak, memang masih berpatokan pada pendidikan zaman dahulu yang seperti saya sebutkan tadi. Saya juga melihat itu juga ada dalam diri saya dan juga dalam diri teman-teman. Mungkin dengan penjelasan ini kita bisa lebih berubah ke arah lebih baik, dan harapan saya kegiatan-kegiatan seperti ini bisa sering dilakukan Pak. Terima kasih Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih Kak Ken. Takon mana mari dulu. Laptopnya sampai ada baterai. Takon Pak. Takon posisi kontrol, 5 posisi kontrol itu Sudah diisi, saya sudah dijelaskan. sudah. Nanti tak potong, tak masukkan ke tengah-tengahnya. Iya. Anu aja Pak, supaya kami mengaitkan dengan permasalahan yang ada di sini. Ya, kan kita kalau bertanya dengan hal yang sederhana, nanti Pak Anang menjelaskannya. Apa ini? Dikatkan dengan ini. Kenapa kok masuk dihukum oleh penghargaan? Iya. Dulu kan anak-anak biar disiplin itu Sudah. sudah tak jelaskan semua. Nanti ya. Tanya. Contoh-contoh Pak, saya tadi belum datang. Ya Pak. Saya belum datang untuk sampai jelaskan. Dihukum oleh penghargaan ya. Saya Jawab ya, nanti tak jelaskan. Ya. Saya nanya. Dari dihukum oleh penghargaan, mungkin ada pertanyaan lagi mengenai apa yang terjadi di sekolah kita. Pak Juan, Halo. Terima kasih waktunya Pak Anang. Saya di sini juga sering mendapati permasalahan dengan siswa, terutama
untuk menyemangatkan anak atau untuk memberi hukuman pada anak, kok kayaknya bertentangan dengan yang saya kerjakan tiap hari. Seakan-akan penghargaan itu adalah hal yang tidak boleh dilakukan. Padahal menurut saya ini pandang ya, penghargaan itu sangat memberi motivasi kepada anak. Dengan penghargaan itu lebih semangat. Menurut saya begitu. Ini kok ada istilah lagi dihukum dengan penghargaan. Ini maksudnya gimana Pak Anang, mohon penjelasannya. Oke, Pak Subhan, terima kasih. Cara mendisiplinkan anak atau menangani anak yang melakukan pelanggaran disiplin positif, kalau dulu kita kenal sebagai rewards, ya. Tetapi setelah penelitian berlanjut, pemberian penghargaan atau pemberian rewards kepada anak itu dapat dikatakan dihukum oleh penghargaan. Kenapa? Karena itu nanti akan menanamkan pada jiwa anak akan berbuat sesuatu atas dasar penghargaan. Karena mereka akan dalam pikirannya mereka melakukan sesuatu hal, baik itu sesuatu hal yang positif maupun negatif, atas dasar kemauan memperoleh penghargaan atau memperoleh hadiah. Dan itu akan merusak mental atau jiwa anak karena tidak tumbuh dari karakternya sendiri. Contohnya ada anak yang ingin mendapatkan pujian dari gurunya, dia akan melakukan berangkat pagi ke sekolah atau tidak terlambat karena hanya ingin mendapatkan pujian atau penghargaan hadiah dari guru atau temannya, pujian dari temannya. Itu yang mendasari bahwa dihukum oleh penghargaan. Mereka menghukum dirinya sendiri atas penghargaan tersebut, sehingga menanamkan jiwa ke anak mereka melakukan sesuatu itu atas dasar ingin memperoleh penghargaan. Contoh lagi, pada waktu saya tidak masuk, dulu pernah saya lakukan sebelum mengikuti calon guru penggerak. Contoh, pada waktu saya tidak masuk, guru akan kerepotan mendampingi pelajaran yang saya ampuh. Kenapa? Pada waktu pelajaran saya, anak yang nakal melakukan hal yang baik, saya kasih permen, saya kasih hadiah, sehingga anak tersebut karena mendapatkan hadiah, anak tersebut tidak nakal pada pelajaran. Dan akhirnya guru yang menggantikan saya tidak melakukan penghargaan atau tidak memberikan hadiah, maka anak tersebut tetap nakal. Hal tersebut yang mendasari bahwa dihukum oleh penghargaan, bahwa anak tersebut melakukan sesuatu atas dasar agar memperoleh hadiah. Jadi tidak sembuh, anak tersebut tidak sembuh dari tindakan pelanggaran disiplin positifnya, seperti itu. Bagaimana? Kalau seandainya penghargaan itu sebuah hukuman untuk self ya, diri sendiri. Pertanyaan gini Pak, setiap hal yang kita lakukan di dunia, jangan karena hanya di pendidikan, itu selalu berkaitan dengan kompetisi Pak. Terutama Pak Ana seandainya mengikuti lomba ini, itu pasti yang dicari, yang dituju adalah reward atau penghargaan. Jadi kalau seandainya tidak ada semangat dari penghargaan, maka latihan dan sebagainya itu kurang Pak untuk semangatnya. Loh, untuk yang seperti ini seperti apa? Contoh, kalau penghargaan itu sebuah hukuman, berarti seperti kompetisi yang ada di sekolah itu juga merupakan setelah berkompetisi anak-anak mendapatkan penghargaan, itu seperti apa Pak? Saya paham apa yang dimaksudkan. Jadi begini, contohnya kalau di kompetisi, kalau guru menanamkan bahwa di setiap kompetisi itu kita mengikuti kompetisi harus mendapatkan hadiah, penghargaan, maka di kompetisi tersebut tidak akan banyak pesertanya. Kenapa? Mereka yang
baru belajar, contohnya kalau saya di bidang olahraga, saya tidak akan menanamkan kepada anak-anak, ayo ikut turnamen ini nanti harus mendapat piala dan sebagainya. Kita harus mengetahui kapasitas tim atau kapasitas anak yang kita bawa, gitu. Yang kita tanamkan adalah kamu berani maju itu adalah hal yang sudah baik, gitu loh. Sehingga anak-anak berani tampil, berani unjuk diri atau berkreativitas itu lebih akan mendapatkan banyak nilai positif, gitu loh. Mendapatkan penghargaan adalah hal yang lebih, bonusnya seperti itu. Memang setiap kompetisi kita harus menyediakan penghargaan seperti piala, juara 1, juara 2, juara 3 dan sebagainya. Itu untuk meningkatkan mutu atau menilai tingkat kompetisinya, mana yang terbaik di antara yang baik, seperti itu. Penilaiannya seperti itu. Tapi hal positif yang perlu kita tanamkan kepada anak-anak bahwa kita harus berjuang dulu. Kita harus berjuang dulu. Sudah, nanti hadiah juara 1, juara 2 maupun juara 3 itu adalah hadiah dari perjuanganmu, bukan tujuan utama kita mendapatkan piala. Kalau tujuan utama kita mendapatkan piala, maka tim yang lemah tidak akan mendaftarkan kompetisi, seperti itu. Yang ada di kompetisi tersebut adalah hanya tim-tim yang ingin juara saja. Padahal tujuan kita mengikuti kompetisi adalah menampilkan anak-anak agar mereka berani tampil di depan umum, seperti itu. Itu adalah sudah juaranya, anak-anak sudah tampil, itu juaranya. Dan piala itu adalah bonusnya, seperti itu. Maksudnya bukan tujuan utamanya, seperti itu. Itu yang perlu kita balik sekarang. Kalau dulu kita ikut, kamu harus juara, kamu harus dapat piala. Kalau di olahraga ditanamkan seperti itu, maka anak-anak akan berbuat hal-hal negatif untuk mendapatkan sebuah piala. Contohnya akan berbuat curang dan sebagainya, karena tujuan utamanya sudah piala. Seperti itu rakyat, mungkin bisa dipahami. Mungkin ada lagi? Ya, cuma menambah saja Pak ya. Berarti penghargaan itu kalau saya menyimpulkan dari apakah saya ini benar apa tidak yang disampaikan Pak Anang, ada motivasi lain yang diharap oleh anak. Ada motivasi lain yang diharap oleh anak, bukan yang sifatnya materi. Nah, motivasi yang ada ini contohnya seperti apa ya yang bisa memotivasi? Tentunya kalau kita tidak disandarkan kepada sesuatu hal, anggaplah penghargaan yang mulai disinyalir kurang begitu relevan menurut pemahaman siapa tadi Pak? Pakar Glesril. Itu kurang bagus. Berarti ada motivasi yang harus ditawarkan kepada siswa agar dia mau berbuat sesuatu yang bersifat prestasi. Barangkali motivasi apa itu Pak Anang ya? Dihukum tidak boleh. Punishment kalau dulu kan ada sifatnya punishment, kemudian ada reward, penghargaan juga. Ini merupakan hukuman juga. Ternyata reward termasuk hukuman juga. Berarti ada motivasi lain yang bukan hukuman dan bukan reward. Apa kira-kira Pak Anang? Ya, terima kasih Pak Subhan. Ini sampai apa Pak? Ada loh Pak. Memori aja. Iya, motivasi Kristen itu Iya, motivasi itu jawabannya. Ini Mau potong. Iya Pak Subhan, motivasi yang bagus. Dari motivasi yang lainnya, kan tadi pertama dari penghargaan ya, menghukum dan sebagainya ya. Itu adalah motivasi dari dalam diri, yaitu atau intrinsik
ya, motivasi dari dalam diri. Saat seorang anak belajar untuk pertama kali menggabungkan huruf-huruf dan kata-kata serta menyadari bahwa ia dapat membaca, timbul pijar di matanya dan sebuah senyuman di wajahnya. Karena dia baru mengetahui, baru bisa. Sama contohnya saya dulu waktu baru belajar sepeda mancal, baru 2 kayuhan sudah senang sekali. Itu. Anak tersebut begitu gembira bahwa ia telah mempelajari dan menguasai suatu keterampilan baru. Kesadaran akan kemampuannya bahwa dia sudah dapat membaca sesungguhnya sudah merupakan sebuah penghargaan. Jika kita memberikan penghargaan kepada seorang anak pada saat dia sedang merasa bangga dengan pencapaiannya sendiri, maka kita akan mengambil kegembiraan yang saat itu sedang dirasakan secara alamiah. Ya, jadi gini, sebuah penghargaan yang sesungguhnya itu tumbuh dari dalam diri, bukan dari eksternal, dari orang lain, dari tumbuh dalam sendiri. Contohnya seperti tadi itu, saya bermain sepeda, ingin main sepeda, saya akan mencobanya berulang kali sehingga saya bisa bermain sepeda, mengayuh 2 kali kayuhan yang biasanya jatuh sekarang sampai 10 kayuhan. Itu akan timbul rasa bangga dalam diri saya. Itu penghargaan dalam diri saya sendiri. Saya melakukan sesuatu hal positif sehingga membuat saya senang. Contoh yang lain lagi, pada saat saya punya uang 10.000 ya, dan pada saat itu saya lapar dan teman saya tidak membawa uang, saya membeli uang 10.000 itu dengan 1 bungkus makanan dan akan saya bagi dengan teman saya walaupun saya sendiri lapar. Dalam hati saya menghargai diri saya sendiri. Penghargaan tumbuh dari dalam diri saya sendiri. Oh, saya ini dapat menilai diri saya ini baik. Dan itu rasa kebanggaan itu seharusnya bisa kita tanamkan kepada anak. Nah, seperti itu. Dengan cara apa? Dengan pendekatan. Menanganinya tadi itu di segitiga restitusi ada 5 posisi kontrol kita sebagai manajer. Seperti itu. Akan mendekatkan diri kepada anak. Seperti itu. Akan kita memberikan pemahaman-pemahaman melalui cerita kita. Seperti itu. Ya, jadi penghargaan dari dalam dirinya sendiri, bukan dari dari faktor eksternal. Begitu, Pak. Mungkin dia Pak Girom? Iya, sedikit. Sini aja. Menarik sekali. Ya, terima kasih kesempatannya. Mungkin ada pertanyaan lagi dari Pak Girom. Bukan pertanyaan, mungkin Oh iya. menambah atau Menanggapi saja apa yang dikatakan mentor tadi dan tanggapan dari Osman. Kalau dilihat dari terkait dengan punishment sama reward tadi menarik sekali. Ini selalu kita berinteraksi sama siswa, kadang-kadang juga ketika kita berinteraksi sama siswa ada kecanggungan kita ketika melaksanakan pembelajaran ataupun yang tadi disebutkan ada kalanya reward sama punishment. Reward kecenderungan dengan penghargaan. Apa yang dikatakan tadi intrinsik yang tumbuh dari dalam. Artinya gini, ketika merasa itu adalah penghargaan itu bukan selalu dengan hadiah, bukan dengan sebuah benda ataupun bukan semua terkait dengan acungan jempol juga termasuk sini. Ya. Atau menunjukkan gambaran ketika kamu kayak gini, hasilnya kayak gini. Jadi siswa mengerti dan tahu ketika saya benar kayak gini nanti imbasnya pada saya ketika kepada orang lain saya hormat, ketika saya itu menghargai orang lain, imbasnya atau balik jasanya saya akan dihormati orang lain. Pemahaman itu yang mungkin akan ditimbulkan dari siswa itu. Kalau untuk dari punishment, bukan dari punishment itu selalu memberikan hukuman, kemudian apalagi beban yang memberatkan sehingga masalah menjadi masalah lagi, kan ya?
Jadi padahal ini satu kegagalan pemahaman siswa sebenarnya. Sehingga apa? Kegagalan siswa dalam memahami satu hal, komunitas dalam satu kelas kita, semua siswa, mungkin salah satu atau beberapa siswa yang mungkin kegagalan dalam pemahaman, sehingga apa? Dia membuat gaduh atau lain sebagainya, sehingga apa? Ketika kita sebagai pendidik, justice kita ini nakal, ayo maju, bukan hukuman, kemudian atau yang secara fisik dan sebagainya. Ya, itu juga akan membuat beban kepada siswa sebenarnya. Jadi punishment ini dapat dikatakan sebagai memberikan pemahaman jika itu sendiri. Oh iya, ketika saya tidak ini tanyakan, mungkin dia tidak paham karena malu bertanya. Mungkin dari kedekatan kita memberikan pemahaman, kalian ini komunitas kelas. Kenapa tidak tanya ke teman sampai kanan kirinya, bukan sendirian? Padahal di situ, tolong buat kenalan atau tolong tanya ke temannya. Lebih banyak tanya ke temannya. Mungkin dalam artian peniskan goyangan sudah selesai. Tolong kerjakan dengan apian menyalin juga temannya. Ini peniskan dulu. Mungkin dengan beban sendiri dia malu. Saya rasa malu. Tapi secara tidak langsung dia akan belajar. Itu menurut. Tapi paling tidak saya selalu pendidik juga kadang-kadang melihat alat kita juga tua ya sendiri karena saya karena udah daripada mengganggu ini dulu dengan saya jadi belajar dengan materi saya juga duduk di samping saya gitu ya itu mungkin dari saya. Jadi dapat dikatakan membedakan antara punishment yang sebenarnya dan reward yang sebenarnya. Jadi reward ini banyak kembangannya saya kira. Di situ Pak. Ya. Terima kasih Pak Kirom penguatannya. Terima kasih banyak membantu menjawab dari pertanyaan. Mungkin Kak Ken mau memberikan penguatannya? Sudah? Kalau Ya. Ya sama seperti teman-teman yang lain sudah menyampaikan tadi, sebenarnya kesalahan yang dilakukan oleh siswa itu adalah betul katanya Pak, siapa namanya? Pak Kirom. Karena murid-murid belum tahu, belum paham. Ketika mereka sudah tahu dan sudah paham bahwa segala sesuatu yang dia lakukan itu adalah keliru, bukan salah Pak ya, keliru. Karena salah sendiri itu belum tentu salah dan benar sendiri belum tentu benar. Contoh, kita ada kalau di sekolah sepele Pak, mengeluarkan baju sepele. Nah, itu kadang sebagian bilang oh itu salah, sebagian bilang oh itu tidak apa-apa. Oke. Karena Pak ada sistem di situ Pak, ada aturan. Contoh tata tertib siswa harus berpakaian rapi. Rapi di situ harus benar-benar dijabarkan. Ya, detail. Jadi anak-anak itu benar-benar paham dan juga harus dijelaskan juga. Apa harus dimasukkan? Apa harus pendek? Kalau pendek apa fungsinya? Kalau panjang apa manfaatnya? Seperti itu lah. Jadi anak-anak itu tidak tahu, tidak perfect karena mereka tidak paham. Oh, ini untuk kebaikan saya, ini bukan. Menurut saya karena mereka tidak paham. Karena dari pengalaman saya ketika saya duduk bersama anak-anak, kita ngobrol layaknya dari hati ke hati. Saya biasanya ngobrol tanya sama anak-anak selalu cerita gini Pak. Dari situ kita juga bisa introspeksi diri apa yang salah dengan kita, apa yang sebenarnya selama ini mereka inginkan kita bisa tahu. Cuma memang seperti ini Pak, yang kesulitan selama ini mana ada anak yang memang benar-benar menjauh dari kita Pak. Menjauh dari kita. Karena apa beda dengan SD? Dasar SMP itu gurunya guru mata pelajaran, bertemunya juga tidak intens. Kalau di SD wali kelas itu bagaikan seorang ayah, seorang ibu, seorang kakak yang setiap hari. Ketika di SMP dengan guru mata pelajaran yang beda, kebutuhannya juga tidak sama, materinya juga tidak sama, kadang di situ banyak anak yang mungkin yang saya dapatkan dari pemaparan tadi dari Pak Anang, terima kasih. Kita lebih dekat sama anak biar memahami kebutuhan anak, mungkin seperti Pak ya, memahami kebutuhan anak dan mencari solusi bagaimana cara membuat potensi mereka itu berkembang dengan baik dan secara merdeka
bahkan bahagia. Itu seperti itu. Terima kasih. Makasih Pak Anang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Kak Den, cukup termotivasi dengan penguatan yang diberikan. Terima kasih. Semoga pertemuan kita hari ini mendapatkan manfaat dan penanaman budaya positif ke sekolah dapat dimulai secepat mungkin agar budaya tersebut semakin cepat menyebar kepada lingkungan warga sekolah. Kalau tidak ada lagi, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah pendinginan? Sudah ya? Sudah. Tadi apa yang kamu rasakan waktu pelajaran PJOK? Enak? Enak, ya. Alhamdulillah ya kalau enak ya. Tadi kegiatan kita apa saja mulai pertama? Lari itu, Pak. Lari? Iya, Pak. Lari jarak pendek ya? Iya. Kamu waktu melakukan kegiatan lari itu, kamu melakukan dengan seluruh tenaga atau tidak? Seluruh tenaga, Pak. Memaksimalkan ya? Iya, Memaksimalkan kemampuan. Iya, Pak. Tujuannya apa untuk memaksimalkan kemampuan tadi? Agar larinya cepat. Nah, iya, Pak. Terus agar Bisa menang juga. oh ya bagus. Agar bisa menang dari Teman-teman. teman-teman. Jadi kamu termotivasi dari dalam diri kamu sendiri ya. Iya, Pak, benar. Pengen larinya cepat, terus agar bisa mengalahkan teman-temannya Iya, Pak. tanpa penghargaan dari Pak Anang. Ya, Iya. jadi itu penghargaan itu tumbuh dari dalam diri kamu sendiri. Kamu tadi kan pemanasannya sudah benar. Iya. Ya, kalau pemanasan melakukan suatu hal terus diawali dengan hal yang baik. Kalau di PJOK itu kita kan melakukan kegiatan inti, sebelum kegiatan inti harus melakukan pemanasan dulu. Seperti itu. Jadi pemanasannya benar, tadi larinya sudah kamu temukan dari dalam diri kamu sendiri, ingin mengalahkan temanmu, larinya begitu cepat, sudah bagus. Oke ya? Iya, Pak. Minggu depan olahraganya lebih semangat lagi. Iya, Pak. Bener? Lebih semangat lagi? Ya, benar, Pak. Oke, terima kasih ya. Ya. Semoga kita minggu depan ketemu lagi dalam keadaan sehat. Amin, amin. Alhamdulillah. Halo Roy. Yuk, sini sebentar. Mau kemana bertiga? Cari minum? Ya. Ini Roy kelas 8A. Kelas 8A tadi pagi waktunya pelajaran PJOK ya? Sama Pak Anang? Ya. Waktu pelajaran PJOK tadi apa yang kalian rasakan? Senang? Bener, senang. Bukan karena ada Pak Anang di sini bilang senang. Oke. Tadi kita kan pelajaran PJOK itu dalam materi apa? Atletik ya? Lari jarak pendek. Waktu melakukan lari tadi dari start sampai finish, bolak-balik, apakah kalian melakukan dengan sungguh-sungguh atau terpaksa? Kenapa kok melakukan sungguh-sungguh? Pengen mengalahkan teman, bener. Itu tumbuh dari dalam diri kamu sendiri atau pengen dilihat teman-temanmu melakukan itu, oh pengen mendapat pujian gitu enggak? Pengen mengalahkan, nah itu suatu penghargaan yang kamu interesting namanya, didapatkan dari dalam diri kamu sendiri. Tadi bener-bener larinya itu semangat ya, dengan sungguh-sungguh ya, sehingga bisa mengalahkan temannya. Oke, terima kasih. Tadi sudah olahraga atau pelajaran PJOK dengan baik. Semoga nanti apa yang Pak Anang ajarkan atau pelajaran kita mendapatkan manfaat dalam kehidupan sehari-hari. Minggu depan kita materi yang lain. Semoga nanti lebih semangat lagi dari hari ini. Dan itu ditumbuhkan dari dalam diri kamu sendiri. Oke, makasih. Silakan dilanjutkan, mau beli minum.